Yang bisa masuk juga, yang diizinkan masuk aja. Tidak, nggak masuk. Ya. Ininya hatinya sih. Kalau di sini, saringnya bisa masuk aja. Yang dilarang masuk dulu. Cepat saja. Ruang sini saja. Perwakilan saya yang bisa masuk. Yang lain saya tahan sini. 1, 2, 5, 3, mana lagi? 5. Bapak, 4, 5, siapa lagi? Ya, sudah cukup. Cukup. Ya. Bapak juga langsung. Yang lain nanti itu. Tunggu di depan. Pada hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk mendampingi tim hukum bertemu dengan penyidik KPK sesuai dengan surat panggilan yang diberikan kepada kami. Nanti masalah hukumnya akan dijelaskan oleh Pak Roy sebagai koordinator tim hukum. Saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur bahwa pertama beliau sudah mengabdi di tanah ini hampir 20 tahun. Dan selama pengabdian beliau tidak pernah berurusan sedikit pun hal-hal yang berbau dengan proyek. Beliau serahkan sepenuhnya kepada masing-masing SKPD dan beliau hanya berpatokan kepada APBD sesuai dengan dana taktis yang beliau miliki. Yang kedua beliau sampaikan bahwa segala proses yang dilakukan oleh KPK kepada beliau sama sekali belum pernah diperiksa dan belum tahu apa yang disangkakan kepada beliau secara mendetail, sehingga diutuslah oleh tim hukum untuk berkoordinasi. Dan yang terakhir, Bapak Gubernur ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak fit, sakit, sehingga kakinya bengkak sekali, dan beliau sudah mengajukan surat izin berobat kepada Mendagri jauh-jauh hari sebelum ditetapkan menjadi tersangka, sehingga beliau surat itu sudah keluar, nanti sebentar teknis disampaikan oleh kuasa hukum. Oleh karena itu beliau mohon doa restu dari masyarakat Papua bahwa beliau taat hukum, tetap menghadapi hukum, dan beliau juga mohon doa restu agar pengobatan beliau lagi ke luar negeri bisa berjalan dengan baik dan hasilnya semakin maksimal. Silakan. Ya, bentar Pak, perbaiki dulu posisi Pak. Perbaiki posisi dulu, bukan dulu. Supaya semua dapat. Bukan semuanya supaya dapat. Pak Roy ke tengah, Pak Roy. Ya, teman-teman pers, selamat siang. Pertama bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK, penyidik KPK terhadap orang Papua prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena Bapak Gubernur Lukas NMB sama sekali belum dengar keterangannya. Sehingga ini bertentangan dengan KUHP, di mana untuk menetapkan seorang tersangka, pertama syaratnya itu alat bukti, Bapak suara, dan yang kedua harus didengar keterangannya terlebih dahulu sebagai diminta keterangannya. Dengan demikian penetapan tersangka Bapak Gubernur cacat prosedural, cacat formil, itu menjadi catatan kami, sehingga kami berpandangan ada apa itu? Kenapa buru-buru Bapak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah mereka tahu karena Bapak mau pergi berobat ke luar negeri? Ya, sehingga kita memandang bahwa jangan sampai tetap Papua kita tidak bisa lihat penegakan hukum murni. Selalu tetap kita lihat sebagai sebuah konspirasi yang selalu terjadi, karena apa yang dialami oleh Pak Gubernur hari ini tidak kita lihat hari ini, tapi melatar belakangi selama ini berkali-kali, termasuk penangkapan OTT dia di Hotel Borobudur yang gagal itu. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa kenapa rakyat mengambil kesimpulan bahwa sedang terjadi kriminalisasi kepada pimpinan Agung, kepada Lukas NMB, itu juga karena kelakuan dari Jakarta dalam hal ini, bagaimana melakukan penekanan secara politik kepada Gubernur Papua. Kita tidak melihat ini sebagai penyidikan murni, kriminal murni, tapi kami tetap melihat bahwa ini adalah ada unsur politisnya. Kenapa? Karena Bapak belum dikonfrontir yang diduga Bapak menerima gratifikasi. Harusnya ditanya dulu Pak Gubernur dong. Pengiriman transfer ke rekening tidak semua tidak melawan hukum. Yang melawan hukum kalau uang itu berasal dari kejahatan. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Roy. Yang kedua, jangan tanya dulu.
Ini penting. Saya mau kasih lihat surat supaya ini jelas bahwa Bapak Lukas ini surat Mendagri. Ini surat Mendagri. Bapak Lukas itu dikasih kesempatan berobat mulai hari ini tanggal 12 ya. Mulai hari tanggal 12 sampai tanggal 26. Tahan Paroi, angkat sedikit Paroi. Angkat Paroi ke sini Pak. Ini permohonan sudah lama diajukan. Tadi malam itu semua sudah siap untuk berangkat. Bapak juru bicara ya. Siap. Tapi pertimbangan hukum kami mengatakan Bapak jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena ini masih ada terkait dengan penetapan tersangka. Kami kasih pandangan kepada Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur jangan sampai mereka melakukan lagi framing bahwa Bapak melarikan diri. Jadi Bapak tahan dulu, kita koordinasi dulu. Sehingga Bapak jangan sampai Bapak disandra. Bapak sudah terbang, Bapak nggak bisa keluar negeri, langsung dialihkan kemana-mana. Ini kita nggak bisa, tidak ada kepastian hukum di sini. Kita harus pastikan bahwa tujuan pengobatan itu harus tercapai. Bapak harus sampai di rumah sakit yang ditunjuk dan Bapak harus berobat. Kita tidak mau Pak Gubernur ada gangguan di tengah jalan. Seolah-olah bahwa Bapak melarikan diri dan akhirnya Bapak harus disandra di airport, nggak bisa jalan, nggak bisa keluar, dan Bapak lagi keadaan nggak bisa jalan sekarang. Sehingga Pak Gubernur